Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan sampai kepada keluarganya, sahabatnya, insya Allah sampai pada kita, dan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau di pertemuan lalu kita sudah pernah membahas masalah hidayah, kita kan sering dengar wabillahi taufik wal hidayah. Nah, sekarang yang akan kita share adalah taufik itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hidayah itu sangat diperlukan. Kenapa kita harus mendapatkan hidayah? Karena hidayah itu adalah petunjuk dan pertolongan dari Allah yang sangat penting untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Jadi kalau kita nggak dapat petunjuk, ibaratnya kita mau ke Bogor nggak tahu arahnya, bisa nyasar ke Tangerang gitu ya. Nah, hidayah itu dibutuhkan oleh siapa? Oleh semua manusia, baik itu orang-orang yang belum beriman sampai kepada orang-orang yang sudah beriman. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwasanya orang-orang yang sudah beriman pun kalau nggak dapat hidayah, kita bisa lihat endingnya kayak apa. Ilmunya banyak tapi nggak bermanfaat, nggak bisa membawa dia ke dalam ridhonya Allah. Ya, hartanya banyak nggak bisa membawa dia ke dalam keridhaan Allah. Ya, sebagaimana kita tahu juga ridha Allah itu sangat dibutuhkan. Kita bisa masuk surga, kenapa? Karena Allah ridho kita masuk surga. Kalau Allah udah ridho sama kita, kita mau minta apa aja Allah akan kasih. Tapi menggapai ridhonya Allah itu enggak mudah. Salah satunya adalah dengan mendapatkan hidayah tadi. Jadi kalau misalnya orang nggak dapat hidayah, dia kayak ada yang hilang gitu, ada yang karena nggak dapat petunjuk, jadi nggak sampai ke tujuan akhirnya. Ya. Kita yang sudah alhamdulillah sering berkumpul di masjid ini, melakukan sholat subuh berjamaah, ikut taklim, ada pengajian, tetap kita minta Allah kasih kita hidayah. Supaya apa? Supaya dari apa yang kita lakukan itu benar-benar kita mendapat petunjuk, sehingga kita nyampe kepada tujuan akhirnya. Nah, ada hidayah, ada taufik. Jadi kalau taufik itu artinya pertolongan Allah juga. Oh ya, hidayah itu juga termasuk hak prerogatifnya Allah. Allah akan ngasih kepada yang dia kehendaki. Jadi kalau misalnya orang katakanlah nggak beriman, ya, tapi dia dia melakukan kebaikan, lama-lama dari kebaikan itu timbul satu keyakinan dari si orang tersebut, dan Allah kasih hidayah kepada dia sehingga dia lebih mantap lagi dengan kebaikannya itu. Akhirnya dia berubah dari yang tadinya nggak beriman jadi beriman.
Dia percaya sama Tuhan. Oh, Allah itu ada. Kenapa? Aku sudah aku sudah melaluinya. Allah itu ada. Aku minta, ternyata Allah kasih. Gitu. Jadi orang dapat hidayah itu beda sama yang nggak dapat hidayah. Dapat hidayah itu dapat petunjuk yang jelas, sehingga dia jelas arahnya mau kemana. Nah, taufik itu pertolongan Allah selanjutnya. Jadi kata taufik itu berasal dari bahasa Arab, punya beberapa arti, ya. Merujuk pada ensiklopedia tasawuf Imam Ghazali, taufik bisa diartikan juga sebagai petunjuk, bimbingan, kesuksesan, kemenangan, kesejahteraan. Taufik juga berarti kesesuaian antara apa yang diinginkan oleh manusia dengan kehendaknya. Kesesuaian itulah yang membuat keinginan manusia dapat terkabul atau terjadi. Jadi taufik itu seperti itu, Pak. Kesesuaian apa yang diinginkan oleh manusia dengan kehendak Allah. Karena kalau misalnya kita maunya A, Allah ngasih tahu yang B yang terbaik. Kadang kita kan, yang dapat yang kita pengen yang ini malah dapatnya yang ono gitu loh. Nah sekarang kalau kita sesuai dengan keinginan kita dan kehendaknya, nah itu right on track, udah pada dalam jalurnya, udah sesuai antara keinginan manusia dengan kehendaknya. Akhirnya apa? Keinginan itu akhirnya akan terkabul. Terus dalil tentang taufik itu juga ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah menurunkan taufik, petunjuk kepada hambanya, dan menurunkan ilmu kepada hambanya, dan menurunkan rahmat kepada hambanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 71, hadis riwayat Muslim nomor 2673. Jadi kalau klasifikasi taufik menurut ulama itu, taufik itu ada taufik ilmi, taufik amali, taufik qalb, taufik akli, taufik ibadah. Taufik ilmi itu pengetahuan atau ilmu yang memampukan seseorang memahami agama dengan benar. Jadi kita paham dengan agama kita itu karena apa? Karena Allah memampukan kita untuk memahaminya. Nah itu diberikan taufik ilmi. Dapat dilihat di kitab Al-Iqid Al-Farid Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, ya. Terus ada lagi taufik amali. Artinya apa? Kemampuan melaksanakan apa yang telah dipelajari. Jadi ngamalin apa yang kita pelajari. Kita duduk di sini tiap hari ada kuliah subuh, orang-orang yang di depan men-share sesuatu yang terbaik yang harus kita pahami dari agama kita. Lalu kita mampu melaksanakan apa yang udah kita dapat, ya. Paham mengenai Allah seperti apa, Rasul seperti apa, ya. Kita mampu melaksanakan apa yang Allah mau, apa yang udah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah itu taufik amali. Sumber kitabnya itu Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Nah ada lagi taufik qalb. Taufik qalb itu ketenangan hati, keikhlasan dan kecintaan kepada Allah. Ya, jadi ketika seorang sudah mendapatkan hidayah, dia dapat juga caranya gitu. Cara buat apa? Cara buat istiqomah, ya. Cara mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi. Nah itu taufik, Pak. Nah dalam taufik qalbu ini kita dapat ketenangan hati, keikhlasan dan kecintaan pada Allah. Sumber kitabnya itu Al-Muwafaqat Al-Mawardi. Ada lagi taufik akli. Apa itu taufik akli? Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan menilai situasi. Setiap orang kan dihadapkan kepada masalahnya masing-masing, ya kan? Begitu dapat masalah, ada dua pilihan, A dan B, yang baik dan yang tidak baik. Kemampuan kita
kebijakan kita untuk mengambil keputusan saat-saat penting itu dan menilai salah satu situasi, itu namanya taufik akli. Kitabnya Al-Maqasid Al-Syariah. Kemudian ada taufik ibadah. Jadi taufik ibadah itu kemudahan dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Mudah dalam sholat wajib, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat duha, gampang. Bapak-bapak sadar nggak? Ada orang-orang yang kepingin tapi dia nggak bisa. Kepingin tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena ada yang ganjel dia gitu, ada yang nahan dia. Ketika ada orang yang kepingin dengar tahajud kayak begini diceritain tuh sama ulama, manfaatnya seperti ini. Dia pengen tapi dia nggak bisa. Kenapa? Dia bangun aja susah, apa aja susah. Nah, ketika kita mudah untuk melakukan itu, nah kita udah dapet yang namanya taufik ibadah. Gampang bangun, gampang sholat tahajud, gampang puasa sunnah, ya. Terus mempelajari Al-Quran dengan mudah gitu loh. Pengen belajar, ketemu sama gurunya yang bagus, nah itu salah satunya. Kita dapat taufik ibadah. Jadi taufik itu caranya. Jadi dari ilmu, ya, pengetahuannya yang memampukan seorang untuk memahami agama dengan benar, ya, terus udah gitu taufik di dalam amal, yaitu kemampuan melaksanakan. Jadi kita sering dibilang, wah sholat duha itu mancing rezeki, tapi kita kok nggak sempet gitu loh. Kita belum dapat taufik amal. Nah, ketika kita sudah sempat dikasih tahu A, kita bisa ngerjain, B kita bisa ngerjain, C kita bisa ngerjain, nah, berarti kita udah sesuai. Apa yang kita lakukan sesuai sama kehendaknya Allah juga. Ya, ilmunya kita dapat, kemampuan melaksanakan amal yang kita bisa, terus dalam menjalankan kegiatan itu dapat ketenangan hati, keikhlasan dan kecintaan kepada Allah. Suatu saat ada orang yang lagi kena masalah, dia bingung mau ngadu kemana gitu. Terus dia dengerin ceramah, yang paling bagus ngadunya kemana? Ke yang punya dunia. Bagaimana caranya? Ya kan? Caranya itu dengan katakanlah sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Disitulah Allah mengabulkan semua yang kamu pinta. Minta ampun, diampunin. Minta rezeki, insya Allah dikasih. Minta kesehatan, insya Allah Allah kabulkan. Oh, bisa begitu ya, ya kan? Nah, akhirnya dia merencanakan untuk bisa nih bangun di sepertiga malam. Dia pasang waker dan segala macam. Akhirnya dengan sesuatu rencana yang matang, dia akhirnya bisa bangun walaupun masih pusing-pusing gitu. Oh Pak, dia bangun, dia coba. Ketika dia lakukan itu, terus dia mulai ngadu, ya kan, sama Allah. Dia sholat, dia mulai ngadu. Alhamdulillahnya besoknya apa yang menjadi masalah itu selesai. Lalu dia berpikir, oh, ternyata benar, tahajud itu bisa menjadi cara untuk saya dapat penyelesaian dari masalah yang saya hadapi, gitu. Awalnya seperti itu, ada masalah dia tahajud, gitu. Ketika dia lakukan itu berulang-ulang, tahajud itu akhirnya tahajud itu menjadikan satu kebiasaan. Dia yang tadinya melakukan karena ada niatan, setelah dia sering melakukannya maka dia akan ikhlas. Kenapa kamu lakukan tahajud? Karena saya cinta sama Allah. Ya, jadi makomnya tadinya di sini akhirnya jadi lebih tinggi lagi. Tadinya karena ada iming-iming, ya, yang artinya wah
bisa keluar dari masalah nih, dapat petunjuk nih apa segala macam gitu. Akhirnya dia melakukan itu dengan satu keikhlasan yang tinggi, yang mana Allah tetap memberikan dia apa yang dia butuhkan. Kata Allah nih, dapat petunjuk, dapat segala macam. Dapat di situ kita dapat taufik qalb. Lalu ketika kita mendapatkan satu masalah, kita dapat mengambil keputusan yang terbaik. Nah, keputusan yang terbaik menurut agama seperti ini, menurut ini. Dia putuskan, oke, aku akan melakukan ini. Nah, itu ada taufik, namanya taufik akli. Jadi catatannya beberapa ulama, misalnya Ibnu Taimiyah menekankan bahwa semua bentuk taufik pada dasarnya bersumber dari taufik al-ilmu atau taufik pengetahuan yang kemudian diwujudkan dalam amal. Jadi dalil tentang taufik sendiri ada di surat Al-Baqarah ayat 186. Saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila hambanya bertanya kepadamu, maka katakanlah, sesungguhnya Allah memberi petunjuk taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Ini menjelaskan bahwa taufik adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Artinya taufik pun adalah hak prerogatifnya Allah. Kita kepingin dapat taufik nih, ya kan? Sementara itu hak prerogatifnya Allah. Allah mau kasih ke siapa kayak gitu. Nah, nanti bagaimana caranya kita dapat? Nah, kita akan bahas nanti. Kemudian ada lagi di ayat di surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan memberi taufik kepada mereka. Nah, taufik di sini sebagai peningkatan derajat keimanan. Ya. Dengan taufik kita derajat keimanannya jadi lebih tinggi. Terus di surat Al-Fat surat 48 ayat 1, Auzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kemenangan yang nyata dan kami menurunkan taufik kepada orang-orang yang beriman. Nah, taufik di sini sebagai bagian dari kemenangan dan keberhasilan dakwah. Ya, jadi kita tahu dalilnya dalam Al-Qur'an itu ada di surat Al-Baqarah ayat 186, Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Fat ayat 1. Nah, menurut para ulama, taufik itu seperti apa? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, taufik adalah karunia Allah yang memudahkan hati dan akal untuk mengerti kebenaran. Ia membagi taufik menjadi 3, taufik ilmi, taufik amali, dan taufik qalb. Menurutnya, taufik tidak dapat dicapai semata-mata usaha manusia, melainkan harus disertai taubat, doa, dan ikhtiar. Nah, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, beliau mengatakan bahwasanya taufik tidak dapat dicapai hanya dengan usaha manusia aja, tapi melainkan disertai dengan tobat, doa, dan ikhtiar. Artinya apa? Untuk mendapatkan hadiah dari Allah yang berupa taufik yang enggak dikasih ke sembarangan orang, kita jemputnya dengan taubat, doa, dan ikhtiar. Ya, karena apa? Ketika taufik sudah Allah berikan, maka Allah akan memudahkan hati dan akal kita untuk mengerti apa itu kebenaran. Kita tahu nih yang mana yang benar, mana yang enggak. Oh, ini harus begini. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Iqid Al-Farid dan Madaris Al-Salikin, beliau menekankan bahwa taufik al-ilm atau ilmu adalah dasar. Tanpa ilmu, amal tidak akan mendapat taufik. Bahkan ia menulis ilmu tanpa amal hanyalah taufik yang belum terwujud.
amal tanpa ilmu hanyalah taufik yang terhalang. Jadi kata beliau, kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, taufik itu adalah kemampuan kita untuk mendapatkan ilmu. Karena dari dasarnya itu dengan ilmu, maka jelas amal kita nggak ada arahnya. Dengan ilmu amal kita ada arahnya. Jadi bukan nggak ada arahnya. Jadi amal kita benar-benar amal yang emang itu akan diterima oleh Allah. Gitu. Dalam kitab Al-Mawardi, dalam Imam Al-Mawardi kitab Al-Muwafaqat, taufik hati atau qalbu meliputi ikhlas, takwa, dan rasa takut atau khauf kepada Allah. Ia menekankan pentingnya muraqabah atau pengawasan diri untuk menjaga hati tetap bersih. Itu kata Imam Al-Mawardi. Taufik qalb kan tadi ada taufik ilm, ya kan? Ada taufik amali, taufik qalb, ada taufik akli, ada taufik ibadah. Menurut Imam Al-Mawardi, taufik hati atau taufik qalb itu meliputi ikhlas, takwa, dan rasa takut pada Allah. Kenapa kita harus punya rasa takut pada Allah? Karena ketika kita tidak takut pada Allah, kita akan berbuat semena-mena. Contohnya mana? Sekarang yang lagi kejadian di Palestina tuh, ya, orang-orang yang mengambil haknya orang lain, orang-orang yang menzolimi orang lain. Nah, kita bisa lihat. Jadi ada nggak ada takutnya sama Allah tuh. Nah, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwasanya taufik tidak hanya bersifat spiritual melainkan juga sosial ekonomi. Menurut beliau, Allah memberi taufik kepada umat untuk menegakkan keadilan, menegakkan hak, dan menghindari kemaksiatan. Apa yang terjadi di Indonesia ini yang sebagian orang sadar banget bahwasanya Indonesia lagi nggak baik-baik aja gitu ya, dan menuju ke arah yang lebih baik. Bahwasanya kalau pemerintahan mendapat taufik dari Allah, dia akan menjadi pemerintahan yang terbaik. Mudah-mudahan insya Allah kita doain aja pemangku pejabat negara ini mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian dia dapat memberikan satu keputusan atau satu aturan yang terbaik buat rakyatnya, yang mana keputusan yang dia buat itu semua dipertanggungjawabkan di depan Allah nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan aja insya Allah, amin. Nah, cara mendapatkan taufik, ya, yang pertama adalah doa. Memohon kepada Allah agar diberikan taufik dalam segala urusan. Artinya tiap hari kita kan nemuin banyak banget urusan gitu. Ya Tuhanku, tolong berikan aku keputusan terbaik untuk urusan yang A, urusan yang B, urusan yang C, urusan yang D. Semua urusan. Ketika kita minta petunjuk pada Allah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya, artinya misalnya Bang Irfan pagi-pagi mau ini nih ketemu sama klien, kira-kira tuh klien oke apa enggak ya? Ya Allah mohon petunjuk, ya, doa deh. Tiba-tiba diberikan ilham, udah Bang Irfan kagak usah berangkat, dikasih hujan misalnya, bisa jadi, ya. Jadi kita mohon taufik dalam segala urusan. Dengan apa? Pertama dengan doa. Itu dapat kita lihat kitabnya Al-Ihsan dari Imam Al-Ghazali. Yang kedua untuk mendapatkan taufik adalah istighfar, mengakui dosa, memohon ampun, membuka pintu taufik. Itu dapat kita lihat di kitab Al-Muwafaqat Imam Al-Mawardi. Jadi seperti tadi, ketika kita mau mendapatkan taufik qalbu,
kita harus bersih dulu hati kita. Dengan cara apa? Ngaku dosa, mohon ampun, dan minta dibukakan pintu taufik. Yang ketiga, setelah doa dan istighfar, yang ketiga adalah sholat tahajud. Sholat tahajud itu memperkuat hubungan dengan Allah. Seperti yang mana kita tahu bahwasanya sepertiga malam itu adalah waktu yang benar-benar istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita umat manusia di bumi ini untuk minta apa aja. Wabil khusus sama orang-orang yang beriman, ya, dia sudahlah beriman, beramal soleh dengan apa? Dengan sholat tahajud. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ketika Anda sudah beriman, beramal soleh, semua urusanmu di belakang itu aku yang tanggung, kata Allah begitu. Ya. Lalu setelah doa, istighfar, sholat tahajud, apalagi membaca Al-Quran dengan tafsirnya. Artinya apa? Memperdalam ilmu ini dengan memahami petunjuk yang udah Allah kasih. Ya, jadi kita tidak hanya mencoba untuk membacanya dengan baik, tapi juga memahami apa nih surat cinta yang Allah kasih melalui Rasulullah ini. Risalahnya nih apa nih maksudnya, ya. Maka kita perlu ilmunya, perlu guru-guru, ya, perlu referensi untuk memahami apa yang Allah maksud dari ayat yang ada di dalam Al-Quran itu. Ketika kita sudah paham apa yang Allah maksudkan, apa yang Allah mau, insya Allah itu menjadikan petunjuk buat kita, pembeda buat kita, ya kan? Ada hudan, ada furqan. Bagaimana cara dapatnya itu? Kita pelajarin. Al-Quran itu nggak cuma dibaca doang, nggak cuma dibaca artinya, tapi dicari tafsirnya, dicari guru untuk yang bisa ngejelasinnya. Ya, itu dapat kita lihat di kitab tafsir Al-Jalalain, bagaimana kita mendapatkan taufik itu dengan membaca Al-Quran. Lalu yang selanjutnya adalah berakhlak soleh. Artinya mengamalkan ilmu dalam perbuatan, yaitu taufik amali, ya. Ini bisa kita lihat di Ihya Ulumuddin kayak Imam Al-Ghazali. Lalu bagaimana cara selanjutnya dari doa, istighfar, sholat tahajud, baca Quran dengan tafsirnya, berakhlak soleh, muraqabah yang selanjutnya. Muraqabah adalah pengawasan diri, jadi menjaga hati dari syirik, riya, dan maksiat. Jadi kita jaga hati kita dari hal-hal yang syirik dan riya serta maksiat. Dengan begitu hati kita terpelihara menjadi hati yang bersih. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mendapatkan taufik? Datangilah majelis ilmu, ya. Mengikuti majelis ilmu, belajar dari guru yang terpercaya, itu adalah salah satu cara mendapatkan taufik, ya. Jadi kita lihat bahwasanya hal penting dari taufik adalah karunia Allah yang memudahkan hambanya memahami, mengamalkan, dan mencintai agama. Jadi kita perlu, ya Pak, taufik itu kita perlu. Taufik itu adalah hak prerogatifnya Allah, hadiah dari Allah juga untuk kita. Setelah kita mendapatkan hidayah, kita mampu untuk melakukannya, ya kan, mampu melakukannya, mampu istiqomahnya dan segala macam. Jadi taufik sendiri pun terdiri dari beberapa dimensi, yaitu ilmu, amal, qalbu, akli, dan ibadah yang saling melengkapi. Lalu Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa taufik datang hanyalah dari Allah, bukan hasil usaha semata, ya. Jelas tadi, ya. Jadi ulama-ulama seperti Al-Ghazali, Ibnu Al-Qayyim, dan Al-Mawardi menekankan pentingnya ilmu, amal, dan kebersihan hati untuk dapat taufik itu sendiri. Jadi kita harus cari ilmunya, kita harus amalkan itu ilmunya, kita pahami sambil kita bersihkan hati, ya. Lalu ulama kontemporer menambahkan perspektif sosial ekonomi. Jadi taufik juga berarti kemampuan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Yang terakhir, cara memperoleh taufik
meliputi doa, istighfar, sholat malam, belajar Quran, mengamalkan ilmu, serta menjaga hati melalui muraqabah. Jadi itu 6 item penting dari taufik itu sendiri. Nah sekarang bedanya taufik sama hidayah apa kira-kira? Jadi hidayah itu menurut bahasa berarti petunjuk atau bimbingan. Menurut istilah para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya dan Ibnu Katsir dalam tafsir-tafsirnya, hidayah memiliki 2 makna utama. Yang pertama, hidayah al-irsyad wal al-bayan. Ini adalah hidayah bersifat umum. Allah menunjukkan kepada semua manusia melalui akal, fitrah, dan para rasulnya mana jalan yang benar, yaitu Islam, dan mana jalan yang sesat. Ini adalah kewajiban Allah untuk menunjukkan jalan dengan hidayah ini. Manusia menjadi tahu dan memiliki hujah atau dalil yang jelas. Jadi ada hidayah dibagi 2. Pertama hidayah al-irsyad al-bayan, yaitu hidayah bersifat umum. Yang kedua hidayah at-taufiq wa al-ilham, yaitu adalah hidayah yang bersifat khusus. Hidayah ini adalah karunia istimewa dari Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan, dan kemauan kepada seorang hamba untuk tidak hanya mengetahui jalan yang benar, tapi juga mampu mengamalkannya dan istiqomah di atasnya. Nah, banyak ulama menyebut hidayah yang kedua ini sebagai taufik. Jadi pertama ada hidayah yang berupa umum. Hidayah itu diperlukan untuk kita dapat petunjuk kemana kita harus melangkah, ya kan? Yang kedua dikasih hidayah untuk menjalankannya dengan benar, tapi juga mampu istiqomah di atasnya. Nah, sementara taufik ini menurut bahasa taufik berarti menyesuaikan atau mencocokkan. Menurut istilah ulama seperti Ibnu Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab Madaris Al-Salikin, taufik itu berarti keberhasilan dari Allah yang membuat seorang hamba mampu melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Ini adalah pertolongan Allah yang aktif yang menyertai hambanya sehingga niat baiknya disalurkan menjadi amal yang benar dan diterima. Taufik adalah inti dari keberhasilan. Tanpa taufik seorang hamba tidak akan mampu mencapai satupun kebaikan meskipun ia telah mengetahui jalan yang benar. Jadi misal kata nih, ada ustadz ceramah tentang pentingnya infak, Pak, ya kan? Dengan taufik dia tahu infak itu penting buat apa? Untuk membersihkan harta kita. Jadi misalnya di dalam, soalnya kita tahu di dalam harta kita ada haknya orang lain. Begitu kita tunaikan haknya orang lain, maka Allah akan melipat gandakannya. Nah, jadi kita lihat di surat 2261 itu infak dibayar 700 kali lipat katanya begitu. Ya kan? Akhirnya dilipat gandakan amalan kita. Nah, ketika orang itu mau melakukan infak, ya kan, dia cari dulu ilmunya, terus dia coba amalkan dengan petunjuk dari Allah, dia dapat kemana dia harus menyalurkan infak tersebut. Ya, sebagaimana kita tahu di Al-Baqarah juga dijelaskan bahwasanya siapa yang harus kita tolong, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dia terhindar dari meminta-minta, sehingga orang lain melihatnya sebagai orang yang mampu padahal dia lagi nggak mampu. Kita diberikan taufik untuk ketemu sama yang seperti itu. Kita punya nih harta, mau kita infakkan kemana nih yang bagus nih, ya kan? Apakah ke masjid kah? Apakah ke anak yatim kah? Apa kemana? Terus kita dapat tunjuk nih, ternyata ada tetangga kita yang lagi kesusahan, yang sangat membutuhkan. Kebetulan pula tetangga kita itu digerakkan hatinya oleh Allah untuk minta tolong sama kita. Nah itu sesuai, kita pengen ada, ya.
Jadi taufik itu keberhasilan dari Allah untuk membuat hambanya mampu melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Nah, kalau para ulama menganalogikan hidayah dan taufik itu seperti ini. Jadi Imam Al-Ghazali menggunakan analogi yang sangat terkenal. Hidayah itu kayak dokter. Dokter menunjukkan kepada pasien obat mana yang bisa menyembuhkan dan mana yang bisa membunuh. Semua pasien akan mendapatkan penjelasan ini. Itu hidayah. Jadi ini ada dokter ngejelasin ke pasien, kalau Anda mau sembuh, ini obatnya. Ya, jangan pakai minum obat yang ini, gitu. Karena yang ini akan membuat penyakitmu malah jadi nggak sembuh, misalnya begitu. Nah, taufik itu seperti obat itu sendiri yang bekerja dalam tubuh. Hanya pasien yang diberi taufik atau keberhasilan oleh Allah yang akan meminum obat yang benar dan sembuh. Pasien lain mungkin tahu obat mana yang benar, tapi ia menolak atau tidak mampu meminumnya sehingga ia tetap sakit. Jelas ya? Jadi hidayah itu petunjuk dari dokter untuk minum obat A. Sementara taufik sendiri itu adalah obatnya, dan pasiennya diberikan taufik oleh Allah untuk bisa minum obat itu dan berakhir dengan sembuh. Sementara ada orang lain yang udah sama-sama dikasih tahu obatnya sama tuh dokter, tapi dia nggak mau minum tuh obat, dia nolak sehingga ia tetap dalam kondisi sakit. Kira-kira seperti itu analoginya yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali mengenai hidayah dan taufik. Makanya kalau kita ditutup acara kan wabili taufik wal hidayah gitu. Yang duluan taufik dulu apa hidayah dulu? Ya kan hidayah dulu. Tapi kan ternyata taufik itu adalah, jadi gini Pak, kalau kita mempunyai permintaan dua, satu permintaan yang sangat-sangat kita minta, yang satu ya boleh dikasih boleh enggak katakan gitu, atau kita yang satu itu lebih kita butuhkan daripada yang satu, kita mintanya yang mana duluan? Yang ini duluan kan. Jadi makanya wabillahi taufik wal hidayah, dikasih petunjuknya, ya kan, dikasih petunjuknya, dikasih cara tahu caranya sehingga kita dapat hidayah. Ya, oke. Ada sedikit kisah yang saya akan ceritakan sedikit mengenai mahalnya hidayah. Jadi ada kisah ini kisah nyata dari Habib Quraisy bin Qasim Baharun Cirebon, dari kisah perjalanannya tahun 1996. Semoga ini cerita jadi pelajaran buat kita ya. Jadi kala itu Habib Quraisy ini mau ke, kalau nggak salah ke Yaman ya. Jadi dia ketika pesawat itu melintasi benua Afrika ya, terus menuju ke tujuannya, di sebelahnya dia itu ada seorang ibu-ibu tua. Jadi di sebelahnya Habib Quraisy itu duduk seorang ibu-ibu tua dengan penutup kerudung ya, kerudung di sebelahnya. Terus itu ibu-ibu coba kenalan sama Habib Quraisy ini. Ya umurnya kira-kira 65 sampai 70 tahun deh itu ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu itu menyapa Habib dan menanyakan tempat dan menanyakan tujuannya dengan bahasa Arab yang fasih ya. Jadi ibu-ibu itu nanya ke Habib Quraisy pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena dilihat Habib Quraisy kan mukanya kayak orang Arab. Jadi ditanya pakai bahasa Arab. Yang artinya kemana Anda akan pergi, tanya ibu tua itu. Terus Habib itu menjawab pakai bahasa Arab juga, saya akan transit ke Yordan kemudian melanjutkan perjalanan ke Yaman. Nah berarti perjalanan ke Yaman nih, tapi transit dulu di Yordan.
Terus dia tanya, si ibu itu nanya, asal Anda dari mana? Kata ibu itu dengan bahasa Arab yang fasih. Lalu Habib Quraisy itu menjawab, saya berasal dari Indonesia. Tahu Habib Quraisy ini dari Indonesia, tiba-tiba ibu-ibu itu ngomongnya dari bahasa Arab pindah jadi bahasa Indonesia. Ternyata hebat juga ini ibu-ibu, ya. Padahal dalam perbincangannya ibu-ibu tua itu ngaku bahwa dia kelahiran Jerman dan warga negara Jerman. Terus dia pakai bahasa Indonesia, nanya Habib Quraisy, adik dari Indonesia mana? Kata ibu itu kepada Habib Quraisy. Habib Quraisy bilang, saya dari Jawa, katanya. Begitu dengar dari Jawa, ibu-ibu itu lantas merubah dialognya dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa Jawa yang dialeknya sangat halus. Hampir-hampir Habib Quraisy ini nggak paham, ya. Dan ia katakan pada ibu, luar biasa, ibunda begitu banyak menguasai bahasa, sampai bahasa Indonesia dan Jawa pun ibu kuasai. Padahal ibu orang Barat, katanya dia bilang. Lalu ibu tua itu senyum sambil berkata, alhamdulillah, saya menguasai 11 bahasa dan 20 bahasa daerah. Jadi ibu ini benar-benar udah pernah tinggal di Indonesia barangkali, ya. Dan dia seorang peneliti. Udah ngobrol-ngobrol, akhirnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, ngobrol itu akhirnya ngobrol mengenai agama, Pak. Ngobrol mengenai agama. Habib bingung nih, Habib Quraisy, ya. Dia penasaran atas kehebatannya menjelaskan Al-Quran. Jadi itu ibu-ibu paham Al-Quran. Orang bule itu, orang Barat itu, dia paham Al-Quran. Habib Quraisy nanya, apakah ibunda hafal Al-Quran? Beliau menjawab, ya, saya telah menghafal Al-Quran dan saya rasa tidak cukup hanya menghafal Al-Quran, sehingga saya berusaha menghafal tafsir Jalalain dan saya pun hafal. Tuh bayangin, itu ibu bule dari Jerman, dia paham Quran, dia apalin Quran, dia coba menghafal tafsir Al-Jalalain, ya. Nggak sampai di situ aja, ibu tua itu melanjutkan bicaranya. Namun Al-Quran harus bergandengan dengan hadis. Al-Quran harus bergandengan dengan hadis, sehingga saya kemudian berupaya lagi menghafal hadis tentang hukum, sehingga saya hafal kitab hadis Bulughul Mahram di luar kepala. Bayangin tuh, ibu-ibu tua itu. Dia paham Quran, dia hafal Quran, dia hafal itu tafsir Al-Jalalain. Udah gitu dia belajar hadis, ya kan, hafal kitab Bulughul Mahram. Terus dia lanjutin lagi, dia bilang, lantas saya masih belum merasa cukup, karena di dalam Islam bukan hanya ada halal dan haram, tapi harus ada fadhailul amal. Maka saya pilih kitab Riyadhus Shalihin untuk saya hafal dan saya hafal. Jadi kata ibu itu menuturkan kepada Habib Quraisy, dia tahu Al-Quran, hafal Al-Quran, terus dia juga ngerti tafsir Al-Jalalain, dia belajar hadis dan hafal Bulughul Mahram, dia juga hafal Riyadhus Shalihin. Terus ibu itu juga nggak sampai situ, dia bilang lagi, di sisi agama ada namanya tasawuf, maka saya cenderung pada tasawuf, sehingga saya memilih kitab Ihya Ulumuddin. Dan sampai saat ini saya sudah 50 kali menghatamkan membacanya. Saking seringnya saya membaca Ihya Ulumuddin, sampai bab Ajaibul Qulub saya hafal di luar kepala. Luar biasa ibu ini, ya kan? Bule ini pada Jerman. Terus mendengar itu Habib Quraisy kaget. Terus nggak dia percaya gitu aja. Coba nih Habib mulai ngetes dia, ya. Habib Quraisy dia ngetes, dia tanya, apakah benar ia telah hafal Al-Quran?
apakah ia benar menguasai tafsir Jalalain tentang asbabun nuzul dan kaul Ibnu Abbas? Terus dia tanya beberapa pertanyaan kepada ibu itu. Tahu ibu itu jawab, ternyata emang dia benar hafal Quran, Pak. Hafal Quran, mampu menjawab tafsirnya dengan mahir. Hebat sekali ibu itu. Ketika Habib mengangkat permasalahan Ihya Mawat yang ada dalam kitab Bulughul Mahram, ibu tua itu mampu menjabarkannya cukup luas. Luar biasa. Terus ketika Habib membahas tentang Riyadhus Shalihin, maka ibu tua itu menyebutkan sesuai apa yang disebutkan dalam kitab Dalailul Falihin sebagai syarah kitab hadis tersebut. Dan lagi ia menjelaskan masalah hati psikologis berbasis kitab Ihya Ulumuddin pada pasal Ajaibul Qulub. Saya aja belum tahu nih Pak, ya. Kembali Habib dibuat heran, ibu tua itu benar-benar hebat. Karena sejauh ini gurunya Habib belum pernah menemukan seorang sekaliber ibu ini. Dia paham sekali. Lalu pesawat itu mendarat di airport. Ketika pesawat itu sudah benar-benar berhenti dan para penumpang semuanya menyiapkan diri untuk bangun, ya. Begitu pula ibu itu ngambil tasnya yang ada di kabin pesawat, ya kan? Dia dia ngambil tas, terus Habib ngambil tas juga kan barengnya, ya nggak? Terus di balik jilbabnya dia, kerudungnya dia itu keluar seutas kalung bertanda salib. Luar biasa kan? Subhanallah, ketika ibu itu menunduk ngambil tasnya, terlihat tuh kalungnya itu kelihatan, kalung salib. Kaget Habib Quraisy, ya kan? Kaget, ibu itu ngelihat, mukanya berubah nih, ya kan? Terus ibu itu tersenyum. Akan saya jelaskan kepadamu nanti di hotel. Seperti kata Habib, dia kan transit dulu di Jordan tuh, ya, selama 1 hari 1 malam. Ibu itu juga transit juga, Pak, ya kan? Maka di ruang tunggu, ya, dia ngobrol dan oke, nanti kita ketemu lagi di lobi, katanya. Sesuai kesepakatan akhirnya ketemu dia. Kepada Habib Quraisy, ibu itu mengatakan, saya bukan orang Kristen. Mengapa saya keluar dari Kristen? Karena saya menganggap Kristen itu hanya dongeng belaka. Dan kalung ini bukan berarti saya Kristen, tapi kalung ini adalah pembelian almarhumah ibu saya. Ibu itu mengatakan, ibu tua itu juga mengatakan bahwa ia telah mempelajari beberapa agama. Dia belajar agama Kristen, Hindu sampai Islam. Ia juga sempat mengungkapkan ketertarikannya mengenai keagungan yang ada di bilik wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW. Habib tanya, sekarang ibu agamanya apa? Apa dia jawab? Saya tidak beragama. Seandainya ibu masuk Islam, begitu baca syahadat, ibu akan langsung dapat titel kiai, katanya Habib bilang itu. Ya kan? Ibu itu jawab, itu mungkin karena saya belum mendapatkan hidayah dari Allah. Akhirnya Habib Quraisy netesin air mata. Dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang seperti dia yang sudah hafal Al-Quran dan lain sebagainya itu belum dikasih hidayah. Bayangin, Bulughul Mahram dia tahu, Ihya Ulumuddin dipelajari, tapi dia nggak agama Islam. Coba bayangin. Ada nggak contohnya di Rasul? Ada pamannya. Segitu dia ngebelainnya, tapi dia nggak mau accept Islam. Ya kan? Sementara kita nggak sekuat ibu itu dalam belajar, kita udah jadi muslim. Alhamdulillah. Makanya di sini dikatakan bahwasanya hidayah itu mahal. Kebayang nggak dia udah belajar segitu banyaknya?
Ya, segitu banyaknya kitab dia pelajarin, Al-Quran dia hafal, tapi belum dapat hidayah. Ya, jadi saya baca kisah ini ya berucap syukur, alhamdulillah kita semua Islam dan alhamdulillah lah dapat hidayah lah gitu ya. Karena dia sudah ngapal segitu banyak kitab ya, jago sekian puluh bahasa, tapi Allah nggak pilih dia dapat hidayah. Gimana? Berarti apa? Hidayah itu mahal, Pak. Untuk sekali berdia aja belum dapat hidayah ya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan atau di-share silakan. Masih ada sekitar 5 menit. Mudah-mudahan ya, dari hidayah kita dapat, dari taufiknya kita dikasih sama Allah. Kenapa? Karena ketika dapat hidayah terus kita nggak ada taufiknya, nguap gitu aja, kita nggak istiqomah, Pak. Ya kan? Taufik kan kemampuan kita untuk supaya dapat istiqomahnya, supaya kita tambah paham dari ilmu, paham dari hati, paham dari amal, paham dari ibadah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Kita tutup kaji kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.